Yes. Oke. Selamat hari Minggu. Yes. 18 hari bulan Jun tahun 2023. Ada sukacita? Ada sukacita. Begitu dia. Kalau kita mau tidur, amin. Begitu dia, kita bangun. Yes. So, puji Tuhan. So, kita mau mengucap sekali lagi, mengalukan kedatangan orang baru, orang lama, dan orang yang melihat dan mendengar di dalam Facebook juga. Yes, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari seiman yang kita semua kasihi benar dalam Tuhan. Amin. Yang hadir di sini, yang hadir di dalam WhatsApp ataupun Facebook, internet kah? Yes. Di mana saja kita mengalukan kedatangan kita bertemu sekali lagi. Ada sukacita? Ya. Betul dia. Oke. Amen. So, saya Pastor Millie Cook. Ya, pagi ini, hari Minggu ini, 18 hari bulan Jun 2023, saya mau sambung khotbah saya yang ada kaitan dengan gereja Tuhan Yesus Kristus dari minggu yang lalu adalah 11 hari bulan Jun ya. So, yaitu tentang gereja Tuhan Yesus. Khotbah tajuknya minggu lalu adalah doa. So, jadi sesi yang ke-6 ini juga saya mau sambung doa. Amen. Seperti yang saya kata dulu minggu lalu, anak-anak Allah berdoa kepada Bapa, yaitu Allah di sorga. Dan Bapa di sorga mendengar, tahu. Kenapa? Karena anak-anak Allah, semua nama anak-anak Allah berada di dalam buku hidupan anak domba. Amin. Jadi siapa anak berseru di bumi ini, surga begitu tinggi. Bapa mendengar. Bapak sudah tahu anak itu. Siapa namanya? Miller. Siapa namanya? James. Siapa namanya? Elisha. Dan seterusnya. Dia tahu. Dan dia prihatin. Dia terus membuka telinga. Dia terus perhati. Dari surga, kita di bumi ini begitu kecil sekali ya. Dia nampak. Dia tahu. Dan dia mendengar doa kamu dan saya. Dan dia berada bersama kamu dan saya. Karena firman Tuhan mengatakan juga kepada kita. Kita duduk di sini pagi ini. Tetapi di dalam Yesus kita ada di surga. Hanya kita kontak dan engage melalui doa. Dan dia dengar doa kita. Dia jawab doa kita. Dia gerak doa kita. Kenapa? Karena kita anak-anak Allah. Luar biasa. Ada sukacita. Wow. So, kita anak-anak Allah. Anak-anak Allah berdoa. Oke, saya mau membaca daripada Lukas pasal 3. Oke, boleh tulis ayat 23 sampai 38. Mungkin bila kamu baca kamu bosan, tetapi tanya Roh Kudus supaya memberitahu kamu apa yang rahasia-rahasianya dalam terpendam di dalam Allah di sorga. Bila kita berdoa di dalam terang Tuhan, cahayanya, kita berada di sorga, di tempat yang maha kudus. Karena oleh darah Yesus kita boleh masuk dengan keberanian. Itu firman Tuhan yang kita dengar minggu lalu ya. Kepada Bapa kita. Dan saya mau membaca Lukas pasal 3 ayat 23 di sini. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, yaitu pelayanannya di bumi ini ya. Ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Ini adalah silsilah Yesus Kristus, yaitu turunan manusia Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah 100% Allah. Dia juga 100% manusia dalam masa yang sama. Jadi di sini
diberitahu kepada kamu turunan manusia Yesus Kristus. Yaitu menurut anggapan manusia ia adalah anak Yusuf. Yesus, bapak manusia ada nama Yusuf. Itu sebab firman Tuhan mengatakan dia adalah anak Yusuf. Dan untuk kita mengerti lagi, dan Yusuf adalah anak Eli. Dan Eli adalah anak Matat. Dan seterusnya kita meloncat kepada ayat 38, oke? Anak Enus. Dan Enus adalah anak Set. Dan Set adalah anak Edom. Dan Edom adalah anak Allah. Manusia yang pertama namanya Edom, anak Allah. Kalau Edom anak Allah, kita turunan Edom, kita anak-anak Allah. Amin. Tetapi Edom jatuh dalam dosa. Dan semua kita karena turunan Edom juga jatuh dalam dosa. Ya. So, kita adalah anak-anak Allah. Seperti Edom sebelum dia berdosa. Dan Edom setelah dia berdosa pun dia masih anak-anak Allah. Tetapi hidup dalam dosa. Kemuliaan Allah tidak ada lagi. Saudara, sebelum Edom dan Hawa berdosa, yes, ini penting. Manusia tidak berdoa. Adam dan Hawa di Taman Eden tidak pernah berdoa. Tapi setelah Adam jatuh dalam dosa dan diusir keluar daripada hadirat Allah, baru manusia mula berdoa. Sampai sekarang kita berdoa. Amin. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu pasal 21 dan 22, satu hari nanti, ini masa depan belum datang ya. Satu hari nanti Allah memulih kita kepada asalnya, kepada seperti semulanya waktu Adam sebelum berdosa. Dan pada waktu itu kita juga tidak akan berdoa. Kenapa? Karena kita diam bersama dengan Allah di surga yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Jadi kita melihat di dalam Kejadian pasal 1, 2, 3, Adam dan Hawa tidak pernah berdoa. Kenapa? Karena mereka diam bersama Allah. Allah bersama mereka. Di mana? Di Taman Eden. Mereka mendengar Allah berjalan di sana. Dan mereka mendengar dan bercakap-cakap dengan Allah. Tak perlu doa, Pak? Betul? Tetapi sekarang kita perlu doa, betul? Karena setelah manusia berdosa, Allah, kita sudah dipisah daripada kemuliaan Allah. Begitu jauh. Itu sebab firman Tuhan mengatakan, Kejadian pasal 4, manusia mula memanggil, berseru kepada Allah. Karena Allah begitu jauh. Itu doa. Yes. So, kita melihat di dalam Kejadian, Genesis ya, Old Testament. Kejadian pasal 3. Saya baca ya. Kejadian pasal 3 ayat 8. Oke. Dan seterusnya. Dengar ya. Ini adalah setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi masih diam bersama Allah di Eden. Belum diusir keluar ya. Ayat 8. Pada petang itu mereka yaitu Adam dan Hawa mendengar Tuhan Allah berjalan di taman. Di taman apa? Eden. Eden adalah taman Allah. Allah ada di sana. Lalu mereka bersembunyi di antara pokok-pokok supaya tidak dapat dilihatnya. Tetapi Tuhan Allah memanggil lelaki itu. Di manakah engkau? Odom. Oh Edam. Ini Nuanto.
Lelaki itu menjawab, aku mendengar engkau di taman. Aku takut. Lalu aku bersembunyi karena aku bertelanjang. Siapa yang memberitahukan bahwa engkau bertelanjang? Kata Allah. Adakah engkau makan buah yang terlarang itu? Aku sudah melarang engkau makan buah itu. So, kita melihat di sini, Adam diam dengan Allah di suatu tempat di muka bumi yang dicipta Allah ini. Yang dipilih Allah sendiri, yang dijadikan Allah. Taman Allah, Eden namanya. Diam bersama Allah. Adam dan Hawa mendengar Allah berjalan. Dan mendengar Allah bercakap dengan mereka. Mereka bercakap dengan Allah. Oke. Kita mau belajar sedikit Alkitab. Oke, boleh? Supaya kita ada pengetahuan yang lebih dalam. Dan dari apa yang kita pelajari pagi ini, saudara boleh ambil itu dan renung dan menjadikan dia satu khotbah dan mengajak orang lain. Amin. Oke. So, di dalam Kejadian pasal 8 itu tadi, di dalam kitab terjemahan Targum, Targum, Targum. Alkitab terjemahan Targum itu adalah dalam bahasa Aramaik orang Yahudi. Yang memiliki translation terjemahan Targum itu Torah, 5 buku Musa. 5 buku Musa adalah buku apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi di dalam terjemahan Targum itu, Targum translation of the Aramaic language, Bible, ya asalnya, ya. Kejadian pasal 3 ayat 8 itu yang saya baca tadi di dalam BM, berbunyi begini ya. Mereka, siapa mereka? Adam dan Hawa mendengar Tuhan Allah berjalan. Dan mereka bercakap dengan Tuhan Allah. Allah bercakap dengan mereka kan? Nah itu di dalam BM. Tetapi di dalam terjemahan Targum, Aramaik bahasa orang Yahudi, ya berbunyi begini. Sudah juga saya terjemah kepada bahasa BM. Tetapi satu bahasa yang mau kamu dan saya perhatikan. Terjemahan Targum itu dalam BM berbunyi begini. Ya. Adam, yaitu mereka, Adam dan Hawa mendengar memra Allah berjalan dan kemudian bercakap-cakap dengan mereka. Adam dan Hawa mendengar apa? Memra. M-I ataupun M-E-M-R-E. Sudah lupa saya spellingnya. Tetapi memra. Sebutnya memra. Apa memra itu? Memra itu dalam bahasa Malaysia adalah firman. Jadi kita membaca dia begini dalam bahasa BN. Adam dan Hawa mendengar firman Allah berjalan dan kemudian bercakap dengan mereka. So, siapakah firman Allah? Dalam buku Alkitab saya banyak sekali firman Allah. Firman Allah itu adalah Yesus Kristus. Siapa firman Allah? Yesus Kristus. Amin. So, kita membaca sekali lagi. Kejadian, the book of Genesis. Dalam nafas yang baru diterjemahkan daripada terjemahan Targum kepada bahasa Malaysia sekarang. Oke, kita mau melihat kembali Kejadian pasal 2. Saya mau membaca daripada ayat 7 ya. Ayat 7. Kemudian Tuhan Allah. Tuhan Allah itu dalam terjemahan Targum tadi apa? Memra. So memra itu adalah firman Allah, bukan Tuhan Allah. Itu asalnya. Dan siapakah firman Allah itu tadi? Yesus Kristus.
Jadi kita boleh membaca dan begini. Kemudian Yesus Kristus mengambil sedikit tanah dan membentuk manusia. Lalu menghembuskan nafasnya dan memberi hidup ke dalam lubang hidung Adam, maka hiduplah manusia itu. Oke. Jadi kita tahu, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sehingga 14, Yesus mengatakan dia adalah kehidupan. Right? Di sini Yesus yang membentuk manusia itu, dan Yesus adalah kehidupan yang memberi kehidupan kekal kepada manusia. Itu Adam. Jadi kita terus membaca Kejadian pasal 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah. So di dalam terjemahan Targum Tuhan Allah ini apa tadi? Dipanggil apa? Memra. Memra adalah firman Allah. Firman Allah adalah Yesus Kristus kan? Jadi kita membaca ayat 8 itu begini. Selanjutnya Yesus Kristus membuat taman di Eden. Sebelah timur dan seterusnya. Dan ayat 9. Di taman itu Tuhan Allah. Di dalam terjemahan Targum tadi Tuhan Allah perkataannya apa? Memra. Ingat itu. Dan di dalam BM Memra itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu Yesus Kristus. Jadi kita membaca ayat 9. Di taman itu Yesus Kristus menumbuhkan segala jenis pokok yang cantik dan yang menghasilkan buah-buahan baik. Oke, kita meloncat kepada ayat 19. Oleh itu Allah tidak tepat. Sebenarnya Tuhan Allah. So Memra kan? Yesus Kristus kan? Oleh itu Yesus Kristus mengambil sedikit tanah dan membentuk semua jenis binatang dan burung. Dan kita meloncat lagi kepada ayat 22. Daripada tulang rusuk itu. Tulang rusuk siapa? Adam. From his side. Itu yang betul. Daripada sisi tubuh Adam. Ya. Tuhan Allah. Memra. Firman Allah. Yesus Kristus. Jadi kita membaca begini. Daripada tulang rusuk itu Yesus Kristus membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada lelaki itu. Haleluya! Siapa yang mencipta kamu lelaki dan perempuan? Siapa? Siapa yang membentuk? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Amin. Sorry. Jadi kita mau melihat sekarang. Karena Yesus Kristus bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan melakukan, menjadikan segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, seluruh alam semesta. Oke, saya mau membaca daripada, kita belajar sedikit ya, daripada Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 sehingga 14. Saya tidak akan membaca habis, nanti pulang boleh baca. Dan Tuhan memandangkan wahyunya luar biasa kepada kamu dan saya. Oleh Roh Kudus. Ya, Yohanes, Injil Yohanes ya. Pasal 1, ayat 1 saya membaca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita tahu di sini kalau kita terus meloncat kepada ayat 14 di bawah sana. Yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita di Israel. Siapa nama firman itu tadi? Yesus Kristus. Jadi kita boleh membaca begini. Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi. Pada mulanya adalah firman. Yaitu pada mulanya adalah Yesus Kristus. Firman itu bersama dengan Allah. Yesus Kristus bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah. Who is saying? Siapa yang mengatakan? Firman Allah yang mengatakan. Yesus Kristus yang mengatakan.
Allah yang mencipta segalanya mengata. So, no more argument. Ia, yaitu Yesus Kristus, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Luar biasa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dibuat oleh Dia, oleh Yesus Kristus. Dan tanpa Yesus Kristus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadi. So itu sebab kita membaca ayat apa itu 7 tadi, Yesus Kristus ya mengambil sedikit tanah yang membentuk manusia. Dia membuat Eden. Dia dari Eden, dia ambil sisi Eden, dia membentuk orang perempuan. Yesus Kristus yang melakukannya. Ya. So, kita melihat di sini yaitu dalam Kolose pasal 1 ayat 16, saya ada tulis di sini. Wahyu itu, wahyu dari Kejadian pasal 3 tadi, pasal 2, pasal 3, diwahyukan, dinyatakan Tuhan kepada kamu dan saya oleh Roh Kudus di dalam Injil Yohanes pasal 1 tadi. Sekarang kita melihat Tuhan oleh Roh Kudus yang menyatakan kepada kita di dalam buku Kolose pasal 1. Ayat 16, saya mau membaca daripada ayat 15. Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16. Kristus serupa dengan Allah. Kristus, Yesus Kristus adalah gambar Allah. Yesus Kristus is the image of God. So, di sini mengatakan Yesus Kristus serupa dengan Allah, tetapi Kristus dapat dilihat, sedangkan Allah tidak. Kristus itu anak sulung yang lebih utama daripada segala sesuatu yang dicipta. Berarti Kristus tidak dicipta, Dia Allah. Amen. Hal itu demikian karena melalui Dialah, melalui Yesus Kristuslah Allah mencipta segala sesuatu di sorga dan di bumi. Segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, termasuk juga roh-roh yang berkuasa dan yang memerintah, itu malaikat-malaikat. Oke, Allah mencipta alam semesta melalui Kristus dan untuk Kristus. Amen. So, segalanya dicipta Allah melalui Kristus dan untuk Kristus. Halau gereja, kamu dan saya bukan memiliki sesiapa, bukan memiliki diri kita. Kita dimiliki oleh Yesus Kristus. Manusia di luar sana pun semuanya dimiliki oleh Yesus Kristus. Tetapi hanya di dalam Yesus, hanya bila kita bertobat, percaya, dipenuhi oleh Roh Kudus, kita melihat cahaya ini, kita melihat terang ini. Apa itu? Kehidupan ini dimiliki oleh Yesus Kristus. So, seringkali saya berdoa, Tuhan, saya bukan milik aku sendiri lagi. Aku miliki Engkau. Boleh merasai betapa senang hati Tuhan bila kita mengetahui itu. Jadi kita tidak boleh sembarangan suka-suka kita yang mau datang gereja, mau datang. Tidak mau. Saya mau buat ini, buat ini. Saya tidak mau buat itu, tidak mau. Bagi tahu diri sendiri, aku bukan milik aku lagi. Di dalam Yesus, sekarang aku telah terbuka mata rohku melihat, aku milik Yesus. Itu kehidupan manusia dan segalanya yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Satu hari nanti Yesus akan mengambil semuanya dan menyerahnya kepada Allah Bapa. Dan Allah Bapa adalah di dalam semua, melalui semua, memiliki semua kekal selama-lamanya. Amen. So, this is such a wonderful truth. Do you know that kamu, anak-anak bukan dimiliki kamu. Anak-anak diberikan Tuhan.
Siapa yang menjadinya? Allah yang menjadinya melalui Yesus, untuk Yesus. Anak-anak dimiliki Yesus supaya ibu bapak tahu. Dan ibu bapak juga dimiliki Yesus. Ini adalah kehidupan yang pencipta, Allah yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya, menghendaki di dalam manusia. So tidak ada kesombongan, Pak. Hanya merendahkan diri. Ada sukacita? Ya, I'm so happy bila saya membaca ini. Luar biasa ya. Oh, haleluya. Ya. So, dan lagi Yohanes pasal 1 ayat 4 berbunyi begini, di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus adalah kehidupan. Itu adalah bahasa kita di sini. In Him was life. And the life was the light of man. Di dalam Yesus adalah kehidupan. Dan kehidupan itu adalah terang manusia. Oke, mari kita membaca lagi di dalam Matthew pasal 10 ayat 37 dan 39. Wahyu ini ada di tempat lain. Kalau tidak ada di sini, di tempat lain. Di dalam Alkitab itu interpret Bible by itself. Alkitab menghuraikan, menyatakan kebenaran dengan Alkitab. Oke. Dalam Matius pasal 10, oke. Ayat 37 sehingga 39 ya. Saya baca ya. Ini Yesus yang mengatakan. Yes. Barang siapa mengasihi bapa atau ibu lebih daripadaku, ya tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi bapa dan ibu di sini? Wah, yang lain tidak berani angkat tangan. Kita harus mengasihi ibu dan bapak dan ibu. Bukan Yesus mengatakan jangan mengasihi, tetapi apa yang disebutnya di sini kebenarannya tentang dirinya yang memiliki ibu bapak, anak-anak, segalanya, cucu cicit. Semua manusia ya. Inilah apa yang dimaksudkannya. Kita harus mengasihi ibu bapak. Tetapi saya mau tanya, saya mau bagi tahu, ibu bapak boleh menghalang kamu dan saya daripada percaya Yesus. Ibu bapak pun boleh menghalang anak-anak mereka dari mengikut Yesus, dari melayani Yesus, dari datang ke gereja pagi ini, betul? Itu sebab kalau kita mengasihi ibu bapak lebih daripada Yesus, kita tidak layak bagi Dia. Saya sudah belajar berkorban apa saja. Tenang, teng. Indah lagu itu. Ada kebenarannya, betul? Bukan semua lagu yang di dunia ini tidak baik. Ada juga yang lagu Kristen pun jahat-jahat. Tidak betul. So itu lain, oke. So kita baca lagi. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, kata Yesus, ya tidak layak bagiku. Kita ibu bapak mengasihi anak-anak. Memang harus mengasihi anak-anak. Tetapi Yesus mengatakan lebih daripadaku. Siapa yang memiliki ibu bapak, siapa yang memiliki anak-anak itu? Yesus. Karena anak-anak pun, cucu-cucu, cicit pun boleh menghalang ibu bapak daripada mengikut Yesus. Boleh menghalang, sesiapa boleh menghalang ibu bapak, istri dan suami pun boleh menghalang suaminya ataupun istrinya untuk mengikut Yesus, untuk melayani Yesus, untuk berdoa, untuk pergi ke gereja. Boleh menghalang. Kalau itu berlaku, kamu tidak layak bagiku, kata Yesus. This is serious. You know why? Kenapa? Karena kamu bukan miliki kamu memiliki Yesus. Kalau kita tidak dimiliki Yesus, kita dimiliki setan. Tidak ada choice. Dalam surat Yohanes mengatakan seluruh dunia yang berdosa dikuasai setan. Mereka tidak tahu. Itu sebab
Harus. Itu sebab Yesus datang. Aku mencari orang yang hilang untuk menyelamat. Untuk memperbaiki mereka. Sungguh indah Tuhan Yesus saya. Amen. Tuhan Yesus kita ya. Oke. Dan lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, kata Yesus, ya tidak layak bagiku. Kita pikul salib siapa? Bukan, salah. Kita pikul salib kita sendiri. Firman Tuhan ini mengatakan. Setiap Kristen di dalam gereja itu, kalau benar dipenuhi oleh Roh Kudus, masing-masingnya ada salib dipikul. Tidak kira berapa umur kamu. Kalau sudah sadar, sudah bertobat, percaya pada Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu ada salib dipikul. Apa itu salib? Salib adalah gambaran penderitaan. Karena kita mengikut Yesus, orang benci dengan kita, orang menganiayai kita. Ada yang dibunuh. Dan Yesus mengatakan, harus pikul, harus terus ikut aku. Baru kita layak untuk Yesus. Kristen harus diuji. Tuhan menggunakan manusia, kadang-kadang sesama ahli gereja kita untuk menguji satu sama yang lain, betul? Supaya kita diperbaiki. Supaya kita diuji, digodai, dicobai. Supaya kita melimpasi, bukan di keluarnya. Supaya kita melimpasi, terus melimpasi dengan kemenangan. Aku adalah lebih dari pemenang ya. Amen. Bukan hanya sia-sia perkataan itu. No, itu adalah kebenaran ya. Oke. Dan ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, berarti barang siapa mengasihi sangat nyawanya. I love my own life, I love my own self. Tidak salah. Barang siapa mempertahankan nyawanya, sayang dengan nyawanya, dan barang siapa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, ia akan memperolehnya. Saudara, bukan tidak sayang kepada nyawa kita. Yesus mengatakan apa? Kasihilah jiranmu seperti kamu mengasihi diri sendiri. You need to love yourself. Berarti kamu harus menjaga kebersihan rohani, jasmani. Jangan kotor-kotor. Ya. Jangan merusakkan tubuh kamu. Harus sayang. Karena kamu dimiliki Tuhan. Yes. Tetapi kata Yesus di sana, kalau kamu sayang kamu sendiri lebih daripada aku, kamu tidak layak mengikut aku. Banyak Kristen takut mau share Yesus, kongsi Yesus, takut mau memberitakan berita baik dengan orang, takut dimarah, takut dipermalui, toh? Tidak mau saya share nanti kalau share apa mereka cakap tentang saya ini terhege-hege, dan saya dimalui. Saudara, itu adalah barang siapa mempertahankan nyawanya. Karena kamu tidak mau dipermalukan, Mbak. Saya rela malu untuk Kristus. Saya tidak peduli di mana saja saya memberitakan Injil. Amen. Banyak saya beritakan Injil, ada orang marah saya, ada orang mengatakan, kenapa kamu ini? Siapa kamu? Benci dengan saya, tetapi banyak rindu juga. Minggu lalu saya pergi satu tempat di Batu Empat, ada seorang perempuan tua. Dia ada satu kacang ma di sana. Saya kebetulan saya duduk di meja ini, ada 3 tempat kosong. Dia mau cari tempat sana, tidak ada. So dia menoleh ke sini. Saya mengatakan, lain. Cepeng, uy ma. Dia orang tua, 73 umur dia bilang. So saya bercita-cita dengan dia lah. Dan saya mengatakan, Yesus sungguh baik Yesus. Saya kenal Yesus, saya ikut Yesus. Dia cakap, amin.
Dia senyum, dia mengatakan amin. Oh, dia pula yang mengatakan kepada saya, ya, Xiang Ho, Cina Ho. Ada nyanyian itu, Yesus Cina Ho, Yesus Cina Ho. Wah, suka. Ya, saya suka lagu itu. Yesus sungguh baik, Pak. Pai it, pai ji, pai sa, pai si, pai go, pai la, pai cit, pai saban, pai semua. Pai itulah, Yesus sentiasa baik. Wah, kami dua ngomong-ngomong. Senyum. Wah, dia mengatakan kepada orang yang jual kacamata dan sup-sup itu di sana, kawan dia, Pak, dia tunjuk saya. Wah, dia percaya Yesus. Dia mengatakan kepada mereka, dia percaya Yesus. Percaya Yesus. Wah, dan kemudian kacang manja pun datang. Saya sudah habis makan kolok mie di sana lah. Ebenezer, dia belum tahu. Oh, saya oke, kamu enjoy ya, lu kacang mau, oke, wah saya, oke, bye. Wah, senyum dia. So, kita tidak tahu orang itu Kristen ataupun tidak Kristen benar, kecuali kita bercakap ya. Tidak susah. Tapi ada juga orang marah saya. Tidak apa. Saya tidak mau mempertahankan nyawa saya. Ini kata Yesus. Karena saya mau layak di hadapan Yesus. Kita belajar? Amin. Oh, semua di sini luar biasa. Kamu luar biasa. Just imagine. Coba kamu pikir Allah mencipta kamu dan saya. Melalui Yesus. Untuk Yesus. Only the best is for the Lord. Have you ever thought? Hanya terbaik Allah memberi kepada Yesus. Tetapi lihat. Allah memberi yang jahat-jahat kepada Yesus. Yang berdosa. Yang pecah belah. Yang dirasuk iblis. Yang kena sumpah. Yang sakit. Yang tempang. Yang semuanya tidak indah. Kenapa? Karena Allah tahu anaknya ini yang memiliki segalanya akan menjadikan mereka yang terbaik. The church. Kristen. Siapa yang menjadi kamu yang terbaik? Yesus namanya. Karena kita milik Yesus. Milik Yesus. So jangan sembarangan dengan hidup kamu. Kamu penting di mata Tuhan. Yes. Ya. So. Jadi. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan hilang nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, karena Yesus yang nomor satu di dalam hidup kita. Kita tidak peduli. Baik kita dianiayai, kita dibunuhkan, itu lebih baik. Kita tidak akan mati. Kamu tahu, kita yang ikut Yesus tidak mati. Banyak orang mengatakan, kenapa ada gereja ini? Oh, dulu banyak, ramai sekali member. Orang Kristen di gereja sana. Tapi sekarang, hanya bablasan orang. Oh, sudah kempis gereja itu. Tahukah saudara kebenarannya? Gereja, orang Kristen. Gereja Tuhan tidak pernah kurang ahlinya. Apa maksud saya? Banyak kita daripada kampung Siokanis, di sini banyak sudah tidak ada. Ada yang meninggal dunia kan? Kalau gereja itu benar gereja Tuhan, orang Kristen benar Kristen, bila dia mati, dia hidup bersama Tuhan. Tidak ada kehilangan ahli gereja, tidak ada, tidak pernah. Kristen yang benar, gereja yang benar tidak pernah kekurangan ataupun kehilangan ahli gereja. Tidak. Bertambah lagi ada. Amen. Bertambah lagi ada. Makin di seluruh dunia sekarang makin bertambah Kristen. Ramai yang mati. So, tidak kelihatan. Tetapi di mana mereka sekarang? Di surga bersama Tuhan. Luar biasa. Kita harus melihat kebenaran ini. So, kita melihat ya. Di sini Allah mencipta segalanya melalui Yesus. Dan untuk Yesus. Itu sebab firman Tuhan ini, saya bilang beberapa ketika dulu, adalah tentang Yesus. Kitab suci ini dari awal sehingga akhir adalah tentang Yesus. It's all about Jesus. Amen. Itu sebab kita berdoa di dalam nama Yesus.
Amen. Ya. So, kita melihat. Dan ada satu ketika ya. Satu ketika di dalam, saya tulis saja ya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dan 47. Ini satu ketika. Ini di bait Allah. Just imagine. Di rumah Allah di Yerusalem. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi dan orang yang beragama di sana. Ini katanya. Kamu boleh baca sebelum ini. Dari ayat 37. Kamu boleh baca. Ini saya mau membaca dari ayat 44 ya. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Wah, tajam. Melukai. Memang. Dia mengatakan kepada orang Yahudi di Yerusalem, di bait Allah, di rumah Allah, rumah doa, kepada orang yang beragama di sana. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu, keinginan siapa? Setan. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia, di dalam setan tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia, yaitu setan, adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi, kalau siapa-siapa, tidak kira siapa, pendusta, yaitu orang yang berbohong, Yesus mengatakan bapaknya setan. Dulu saya dusta. Saya bohong. Setelah saya ikut Yesus, saya belajar tidak lagi bohong. Baru Yesus mengatakan, terang. Sedih banyak Kristen masih bohong. Bertobat hari ini. Tiada mustahil bagi Tuhan, bagi mereka yang percaya. Standar Allah pada manusia yang dimiliki Yesus adalah semua kita menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus. Amen. Yes, Allah telah memberi kebolehannya, kuasanya, Roh Kudus. Semuanya provided to you already. Provide, yes, Ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, kata Yesus, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu yang mengatakan kepada orang-orang Yahudi dan orang yang beragama di Yerusalem, di bait Allah, kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi ada dua kumpulan manusia di bumi ini. Satu kumpulan yang berasal dari setan. Ini kebenaran Tuhan. Dan satu kumpulan berasal dari Allah. Yes? Satu kumpulan yang berasal dari Allah, dimiliki Yesus. Satu kumpulan yang berasal dari setan, dimiliki setan. Banyak orang dimiliki setan tidak sadar. Tetapi periksa hidup kita. Adakah kita hidup dalam kebenaran ataupun keadilan ataupun apa? Dan bukan hanya dua kumpulan di dunia ini yang dimiliki setan dan dimiliki Allah, tetapi ada juga dua ciptaan, two creation, ya, yaitu kumpulan yang di dalam ciptaan yang pertama, the first creation. Yaitu siapa? Ciptaan yang pertama adalah Adam. Dan Adam jatuh dalam dosa. Dan seluruh alam semesta juga jatuh dalam dosa. Itu dalam Roma pasal 8. Ayat 18 sehingga 23. Boleh baca. Dan satu lagi kumpulan adalah ciptaan baru. A new creation. So dua ciptaan ya. Dan di dalam Yesus. Semua manusia yang percaya, bertobat, percaya pada Yesus. Di dalam Yesus adalah ciptaan baru. Amen. Manusia baru. Amen. Yang dipanggil anak-anak Allah. Amen. Jadi saya mau bagi tahu kita supaya semua tahu, yang di luar sana tahu, yang belum percaya pun boleh tahu, yang masih pagan boleh tahu. Adam anak Allah, tetapi yang berdosa. Kamu juga anak-anak Allah. Turunan Adam kita berdosa.
Dan Edom yang terakhir ini datang dari surga, bukan datang dari tanah. Roh dari surga, kekal. Kekal. So, kita yang percaya pada Edom dari surga ini namanya Yesus. Kita di dalam Yesus adalah ciptaan baru. We are a new creation. Yang lama sudah berlalu. Di dalam Yesus tidak ada hukuman. There's no condemnation. Di dalam Yesus kita ciptaan baru. Yes. So, kita mau tanya, bagaimana kita ciptaan baru, kita menjadi anak-anak Allah kembalilah seperti Edom belum berdosa di Taman Eden, kan? Alright? Oke. So, bagaimana untuk menjadi anak-anak Allah? Tidak banyak di dunia ini sekarang menjadi anak-anak Allah, tetapi makin bertambah setiap hari dari saksian-saksian kita, ya. Puji Tuhan, amin. Pemberita baik kita, yes, mereka boleh menjadi anak-anak Allah. Oke, tulis Roma pasal 10 ayat 8 sehingga 13. Bagaimana untuk menjadi anak Allah? Bagaimana untuk menjadi ciptaan baru? Bila kita ciptaan baru, baru kita boleh masuk dan diam dengan Allah Bapa dan Yesus di langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, kekal selama-lamanya. So, Roma pasal 8 ayat 10. Pasal 10 ya, sorry. Roma 10 ayat 8 sehingga 13. Firman di sana begini kita menjadi anak Allah. Beginilah kita menjadi Kristen yang benar-benar. Saudara, bukan gereja yang menjadikan kamu Kristen. Bukan pastor, bukan bishop yang menjadi manusia Kristen. Bukan. Siapa yang menyelamat kita? Yesus. Jadi caranya harus Yesus. Yesus yang menjadi semua Kristen, Yesus, Kristus, Kristen. Oke. Jadi Roma 10 ayat 8 memulakan dan seterusnya. Firman Tuhan mengatakan semua yang mengaku dengan mulut Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari mati akan diselamatkan. Jadi ini caranya. Berartinya mengaku dengan mulut apa itu? Itu berdoa, kan? It's prayer. Kalau tuan-tuan dan puan saudara seiman, saudari seiman belum berdoa seperti ini, mengaku dengan mulut saudara, saudara belum pernah Kristen. Kita baca lagi ya. Mengaku dengan mulut, berdoa dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Siapa? Tuhan yang menyelamat, juru selamat kita. Mengaku kau adalah juru selamat. Ku Tuhan, selamatkan aku. Dari apa? Dosa. Dan firman Tuhan mengatakan, bukan hanya mengaku dalam mulut. Pernah mengaku dalam mulut? Itu doa, kan? Bila kita menyanyi juga doa. Sembah dan doa tidak boleh dipisah. Ini gereja. Gereja menyembah, berdoa, membaca firman Tuhan, merenung firman Tuhan. Yes. Berhimpun bersama dalam perhimpunan orang-orang kudus. Itu persekutuan. Yes. Dan bergaul, berdoa di dalam Tuhan. Memberitakan Injil. Ini rumah doa. Ini gereja. Lengkap ya? Amin. So, percaya dalam hati apa yang kita percaya. Percaya bahwa Allah telah membangkit Yesus dari mati. Kenapa Yesus mati? Dia mati karena untuk menghapus semua dosa-dosa manusia. Dan dia bangkit, Allah membangkitnya. Jadi kamu di dalam hati kamu harus percayalah. Dan semua yang kamu percaya di dalam hati itu harus didoa. Akui, aku orang berdosa. Tuhan, kau telah mati untuk dosaku di atas salib. Untuk kutuk-kutukku. Bahkan firman mengatakan engkau mati untuk semua masalahku. Semua penyakitku. Semua dosaku. Untuk menghapuskan dosaku. Dan akui dengan mulut, saya percaya engkau adalah Tuhan, juru selamatku. Dan bila itu berlaku, kita diselamat. Yes, karena firman Tuhan mengatakan,
Karena dengan hati, bukan dengan perbuatan baik, no. Semua manusia berdosa. Perbuatan baik apakah yang dilakukannya tidak akan menghapuskan dosa. Tetapi dengan hati, bukan dengan perbuatan baik. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Bila kamu percaya hari ini, kamu dibenarkan. Sebelum itu tidak benar. Berarti orang berdosa. Dan percaya kamu dibenarkan menjadi orang benar. Orang kudus. Amen. Dan dengan mulut orang mengakui, berdoa, dan diselamatkan. Senang. Tuan-tuan, puan-puan di luar sana melihat, mendengar dalam Facebook, boleh melakukan ini sekarang. Antara tuan-tuan, puan-puan dengan Tuhan. Senang saja. Tuhan tahu hati. Ini mukjizat yang paling besar yang pernah dilakukan Tuhan di dalam manusia. This is the biggest miracle that ever happened. Amen. So, barunya kita menjadi anak-anak Allah. Dan baru kita berdoa. Ya. Sebut Allah, Bapa. Papa terus. Wow. Siapa manggil aku? Oh, anak itu. Oh, anak tuh. Oh, namanya, ini saya tahu ini anak. Selalu panggil saya. Oh, saya sayang. Yang sentiasa bersandar di dada Yesus. Paling dekat sekali adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes dipanggil Yesus. Murid yang aku kasihi. Semua yang lain juga dikasihi. Tetapi ini spesial. Rasul Yohanes. John, saya belajar, saya mau menjadi, apabila nanti Tuhan memanggil saya, oh you are my beloved disciple. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita. Amen. Kita bertemu minggu depan dengan sukacita juga. Amen. Haleluya. Yes.